Makasih Bu Herlina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua yang berada di room Webex ini. Yang terhormat Bapak Ibu Direktur PSMK, yang terhormat Bapak narasumber kita pada malam ini, dan terhormat Bapak Ibu yang berada di ruang atendis dan panelis. Baiklah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang RPL. Kami dari Gosmart pada edisi ke-30 ini mencoba mengambil bagian dalam memasyarakatkan informasi agar bisa diakses oleh orang banyak. Perlu kita ketahui bersama sekilas info rekognisi pembelajaran lampau ini adalah program bantuan dari Direktorat Bermawak Kemendikbud yang bertujuan untuk membantu memberikan kesempatan kepada masyarakat masuk dalam sistem pendidikan formal atau yang disetarakan. Baiklah, sebelum kita masuk di sesi tanya, ada baiknya saya membacakan dulu CV dari Bapak narsum kita. Izin Pak Mukhtar ya untuk membacakan. Ya, sama-sama. Ya, membacakan CV dari Bapak narsum kita. Bentar Pak Ibu ya. Narsum kita pada malam hari ini di Gosmart edisi ke-30 adalah Dr. Mukhtar R. Ahmad, SPD MSI. Jabatan beliau adalah lektor atau 3C. Nomor telepon 0852 2071 53994. Beliau adalah seorang dosen pada Universitas Negeri Gorontalo. Beliau mata kuliah yang diampu adalah manajemen pemasaran, kewirausahaan, manajemen SDM, perilaku konsumen, metode manajemen, dan filsafat manajemen. Riwayat pendidikan beliau adalah S1 pada IKIP Negeri Gorontalo, S2 di Unpad Bandung, S3 UNJ Jakarta. Pada bidang S1, bidang ilmu yang diambil adalah pendidikan akuntansi, S2-nya ilmu manajemen konsultasi pemasaran, S3-nya ilmu manajemen konstruksi MSDM. Bapak Mukhtar, Pak Dokter ini lulus pada S3 pada tahun 2014. Pengalaman beliau atau pengalaman penelitian pada 2018 adalah judul penelitiannya Tim Survei Masyarakat Miskin di Kabupaten Barat. 2009 Tim Survei Profil Nelayan di Kabupaten Gorontalo Utara. Ada beberapa hal yang judul-judul penelitian. Yang terakhir adalah tahun 2021, yaitu dengan judul penelitian adalah evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pengembangan manusia di Provinsi Gorontalo. Ini pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan penyediaan mahyani. Penanggung jawabnya atau sumber pendanaannya dari yang terakhir tahun 2021 adalah BPK Provinsi Gorontalo. Kira-kira sumbangannya 100 JT dari Provinsi Gorontalo. Ada juga pendidikan pas tahun 2021 adalah pendidikan pariwisata lokal dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di objek wisata Bototenu Kabupaten Boneolango. Dan ada juga beberapa publikasi ilmiah yang di jurnal yang dibuatkan atau yang dibuat oleh Pak narasumber kita. Baiklah Bapak Ibu, untuk waktu kita masuk saja langsung di materinya. Saya Umi Kalsum Siregar dari STM 77 Kota Tengah akan membersamai Bapak Ibu dan Bapak pada kami persilahkan. Oke, terima kasih Bu Umi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Mohon maaf saya agak terlambat masuk
karena tadi memang ada kegiatan yang juga harus saya pimpin tadi, karena ada Pak WX1 tentang persiapan pelaksanaan RPL yang sudah masuk pada tahap kedua untuk pengisian evaluasi diri bagi peserta mulai besok sampai dengan tanggal 12 Agustus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu koordinator organisasi lupa ini namanya ini. Mudah-mudahan ya, dan teman-teman sekalian peserta, saya bukan lebih tahu ya, tapi paling tidak kita hanya membagi share komunikasi terhadap pelaksanaan apa itu rekognisi pembelajaran. Karena mungkin di luar sana Bapak Ibu banyak bertanya. Dan jujur saya saja memegang jabatan sebagai, tadinya saya hanya dipercaya sebagai PIC untuk RPL UNG, bukan pengelola. Tiba-tiba hanya berubah 4 hari, Pak Rektor menunjuk saya sebagai koordinator RPL UNG sekaligus PIC UNG. Jadi memang kegiatan ini sudah cukup sudah lama dilaksanakan sih sebenarnya. Tapi mungkin bagi Bapak Ibu mungkin baru kali ini mendengar. Rekognisi pembelajaran lampau ini sebenarnya sudah dimulai dari awalnya itu dimulai dari Kanada, ya, kemudian Australia, Jepang. Nah, itu sudah melakukan uji coba. Dan rekognisi pembelajaran untuk Indonesia kita lebih banyak mengadopsi dari pola rekognisi pembelajaran itu yang dilakukan oleh Kanada, karena kebetulan Pak Rifandi adalah mantan alumnus dari universitas di Kanada, sehingga dia mencoba mengkolaborasikan ini dan dia menjadi seorang staf ahli di Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Bilmawa di Kemendikbud. Kenapa rekognisi pembelajaran lampau ini menjadi penting? Ini seiring dengan adanya perkembangan ilmu yang sudah semakin pesat, dan di satu sisi kebutuhan masyarakat untuk menyelesaikan studi begitu besar, tetapi dibatasi oleh karena waktu, dibatasi oleh karena pekerjaan, dibatasi oleh karena faktor ekonomi. Tetapi semua itu bukan hanya faktor hak saja yang dihargai. Bahkan UNESCO justru melihat bahwa pembelajaran rekognisi ini tujuannya adalah untuk mendukung program pembelajaran sepanjang hayat. Jadi kalau misalnya untuk anak-anak reguler, untuk di BKM, kurikulum Merdeka Belajar, jadi ada 60 SKS itu harus ditempuh oleh mahasiswa itu lewat program, mulai pertukaran pemuda, wirausaha, KKN, magang, kemudian penelitian, kemudian PPL, itu ada 9, ya, ada 9 poin yang menopang itu, dan mereka harus tempuh 2 semester full, ya, 2 semester full mereka harus bisa mendapatkan pengalaman, ya, dari luar sana. Nah, kalau RPL ini justru kebalikan. Jadi ini kebalikannya adalah semacam pengakuan daripada pemerintah terhadap kompetensi-kompetensi Bapak Ibu sekalian yang secara akademik itu sudah mumpuni, tetapi tadi yang saya katakan tadi, karena adanya beberapa keterbatasan waktu tadi, sehingga hal itulah menjadi penghalang Bapak Ibu untuk tidak bisa ikut program itu. Nah, oleh karena itu, dengan begitu pesatnya tuntutan pengakuan, validasi, akreditasi dari semua bentuk capaian, Indonesia juga pernah melaksanakan namanya program PPKHB. Kebetulan saya juga adalah koordinator pelaksana program PPKHB. Itu yang saya sosialisasikan dari sejak tahun 2011 sampai dengan 2015. Alhamdulillah kami mampu menyelesaikan sekitar 700-an mahasiswa. Tapi yang kemarin kita hanya fokus kepada 2 prodi, yaitu prodi PGSD, kemudian prodi Penjas dan prodi PAUD.
Kenapa hanya 3 prodi itu? Karena memang saat itu beban daripada pemerintah adalah bagaimana mereka guru-guru yang sudah masuk usia pensiun, sementara mereka tidak bisa S1. Nah, sementara syarat untuk bisa mengikuti sertifikasi guru kan harusnya S1. Nah, maka turunlah program itu. Jadi kalau dia lulusan SMA, maka harus diselesaikan selama 4 semester. Kalau dia lulusan diploma, diselesaikan sampai 2-3 semester. Nah, itu yang pernah kami laksanakan. Bahkan di Brazil pun pernah dilaksanakan pada tahun 2009. Indonesia yang pertama kali menyelenggarakan ini adalah teman-teman yang berada di perguruan tinggi yang berbasic kesehatan. Mulai dari perawat, bidan, kemudian teknik mesin. Nah, untuk kali ini berdasarkan Permen nomor 26 tahun 2017 itu dilakukan pembaharuan. Ya, awalnya penyelenggaraan secara resmi ini di bawah kendali daripada Belmawa itu nanti dimulai sejak tahun 2019-2020. Itu sudah secara resmi mulai dari 32 perguruan tinggi, kemudian 2020 53 perguruan tinggi, kemudian ditambah lagi tahun 2021 menjadi 63 perguruan tinggi yang sampai sekarang yang sudah dilaksanakan, dan kebetulan kami UNG baru masuk nanti di tahap yang kedua. Ya, tahap kedua. Awalnya kami mengusulkan ada 18 prodi, kemudian begitu dilakukan verifikasi dan keterbatasan anggaran Belmawa, maka dilakukan verifikasi dan negosiasi antara Pak WR1 dengan pimpinan Belmawa yang dalam hal ini menangani tentang pendanaan. Akhirnya kita hanya dapat kuota untuk masuk RPL di UNG itu 100 orang. Tapi di tengah jalan alhamdulillah bertambah jadi 110 orang. Dan sekarang kami sudah menerima jumlah pendaftar resmi itu berjumlah 177 orang. Alhamdulillah kami melampaui target itu. Nah, tujuannya sebenarnya adalah paling tidak kenapa harus ada program ini? Tujuan utamanya itu tadi. Kita tetap berupaya memfasilitasi pengembangan referensi atau standar nasional. Jadi tetap kita mengintegrasikan validasi akreditasi pembelajaran baik non formal dan informal. Jadi yang non formal itu adalah pengalaman Bapak Ibu. Misalnya begini, misalnya Ibu Umi misalnya. Ibu Umi misalnya sebagai guru PGSD misalnya sudah berapa tahun misalnya. Kalau sempat honor atau misalnya boleh juga dihitung hanya mulai dari SKPNS, kemudian ditambah dengan transkrip nilai S1-nya. Ya, kebetulan Ibu Umi ini beliau milih prodi pendidikan magister pendidikan matematika. Nah, makanya sebentar yang akan dilihat adalah yang mudah-mudahan referensi daripada pengalaman Ibu Umi itu harus bisa mendekati CPMK yang ada di mata kuliah itu tadi. Ya, jadi kalau misalnya semakin banyak atas pengakuan pengalaman Ibu Umi, kemudian ada transfer dari transkrip nilai S1-nya, itu akan dicoba dengan nilai presentasi adalah 75%. Itu bisa di-RPL-kan dan 25% di luar skripsi yang tidak di-RPL-kan. Jadi mungkin yang tidak di-RPL-kan itu tinggal skripsi misalnya atau tesis misalnya, kemudian tambah metodologi penelitian, kemudian tambah misalnya mata kuliah apa. Jadi paling tidak bobot penyelesaian SKS itu tidak boleh kurang dari tidak boleh lebih dari 30 SKS. Karena kalau misalnya lebih dari 30 SKS, maka peraturan kementerian itu kan justru mensyaratkan untuk mahasiswa kalau misalnya dia kuliah misalnya kalau misalnya pengakuan atas asesmen daripada pengalaman dia melebihi dari 2 semester tadi, maka itu harus dilakukan negosiasi dengan peserta. Nah, apakah dia tetap 2 semester? Nah, ketika misalnya pengakuannya tidak mencukupi itu, maka pasti asesor akan melakukan wawancara. Ketika asesor melakukan wawancara juga tidak terpenuhi, maka asesor akan menguji
peserta tersebut berdasarkan CPMK yang tidak dicapainya atau tidak diperolehnya ketika dia mengalami baik dari sisi pengalaman, maka itulah yang akan dikoordinasikan terus. Juga tidak bisa juga, ternyata juga tidak memenuhi, akan ada demonstrasi. Ya, demonstrasi itu bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk gambar. Ya, itu maksudnya. Tetapi misalnya memang tidak bisa juga ketiga-tiganya, maka solusinya adalah akan dilakukan verifikasi pleno antara prodi, kemudian asesor, dan kami sebagai ketua pengelola untuk mempertimbangkan. Kalau dia misalnya bersedia, boleh-boleh saja dia bisa menyelesaikan 2 semester, tapi karena SKS RPL-nya kurang dari lebih dari 2 semester, maka memperkenankan yang bersangkutan harus menyelesaikan S1-nya misalnya 4 semester. Nah, itu dimungkinkan bisa. Jadi semua itu sangat tergantung kepada pengakuan, ya, pengakuan terhadap daripada pengalaman Bapak Ibu yang sudah dapat itu. Nah, RPL ini sendiri sebenarnya pengakuan yang berfokus kepada capaian pembelajaran yang diperoleh dari pembelajaran secara non formal dan informal seperti tadi yang saya jelaskan. Kemudian dari sisi praktik RPL, pengakuan transfer kredit. Jadi kalau misalnya mereka yang lulusan misalnya mereka boleh juga misalnya bagi peserta yang putus kuliah. Ya, putus kuliah misalnya dia putus kuliah di prodi matematika, kemudian dia sudah berhenti sekitar 5 tahun yang lalu. Nah, itu bisa kita upgrade kembali. Jadi kurikulumnya kita sesuaikan, diakui ditambah dengan pengalaman dia. Jadi untuk misalnya bisa diselesaikan, ya mungkin 2 semester bisa diselesaikan. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan contoh yang paling itu. Pak Dirjen justru menekankan kepada kita bahwa RPL ini bukan cara mudah untuk memperoleh ijazah. Jadi tujuannya bukan untuk memberikan kemudahan untuk memperoleh ijazah, tetapi cara lain untuk memberikan penghargaan kepada Bapak Ibu sekalian atas dedikasi Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengikuti program berbantuan dari Belmawa ini sendiri. Yang berikut ini tidak perlu mungkin. Nah, definisi RPL sendiri itu diperkuat oleh Permenristekdikti nomor 26 tahun 2016. Tadi saya salah, bukan 2017 tapi 2016. Nah, rekognisi pembelajaran lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran yang dicapai oleh seseorang diperoleh dari pendidikan formal, tadi seperti saya contohkan, non formal atau informal. Nah, jadi ada yang dalam bentuk transfer kredit, misalnya yang putus sekolah, atau misalnya putus kuliah misalnya di magister pendidikan matematika. Nah, nilainya itu bisa ditransfer SKS. Jadi berapa mata kuliah diselesaikan itu ditransfer ke ini. Kemudian ditambah lagi dengan kredit SKS dari pengalamannya dia. Jadi ketika misalnya memenuhi 75% ya di luar daripada tesis dengan beberapa mata kuliah yang sudah ditetapkan oleh prodi, itu pasti dinyatakan diterima. Ya. Kenapa harus ada kedua ini? Karena ini agak berbeda dengan program PPKHB. Kalau PPKHB dulu kita mentoknya itu pada PDPT Dikti, ya PDPT Dikti. Nah, makanya kemarin saya sempat dipertanyakan kenapa ijazahnya tidak mendapatkan pengakuan. Akhirnya saya langsung mengundang tim inspektorat dari Kemendikbud, kemudian pengelola untuk mengklarifikasi ke Pemda. Alhamdulillah bisa selesai dan beberapa guru itu bisa menjadi PNS. Nah, tapi kalau di sini ini semua terekam. Makanya untuk Bapak Ibu bisa menikmati program ini itu sangat tergantung daripada program yang Bapak Ibu sampaikan atau lampirkan ke sistem laman RPL Belmawa itu sendiri. RPL itu sendiri ada 2, ya. Yang satu adalah RPL untuk memperoleh sejumlah SKS, melanjutkan ke perguruan tinggi, memperoleh ijazah, namanya tipe A. Kemudian ada RPL untuk mendapatkan pengakuan kesetaraan untuk jenjang kualifikasi KKN tertentu. Jadi kalau yang ini, tadi saya sudah jelaskan, kalau yang RPL untuk yang pengakuan kesetaraan, ini adalah, ini tidak menghasilkan ijazah, tapi jenjang kualifikasi KKN-nya itu ditentukan oleh universitas
atau oleh senat universitas, kira-kira misalnya si A itu misalnya dia ahli lingkungan misalnya. Misalnya dia sudah 25 tahun dan dia cuma lulusan S1 lingkungan misalnya. Tapi penelitian dari Kanada, penelitian dari Amerika, Australia, dan tim LIPI, misalnya dia dampingi terus, itu bisa. Bahkan universitas boleh mengangkat yang bersangkutan dan mengakui kualifikasi KKN-nya itu menjadi sebuah sertifikat dan dia bisa dijadikan sebagai dosen luar biasa pada prodi di mana yang dituju. Ya, itu. Tapi untuk program ini belum dilaksanakan. Baru masuk sampai dengan tipe A ini sendiri. Ketentuan daripada pelaksanaan program ini sendiri, prodi yang terlibat itu semaksimal mungkin tidak boleh nilainya harus minimal atau nilai akreditasi minimal B. Kemudian senat perguruan tinggi didukung oleh SPMI telah berfungsi berperan, itu nanti kita dimintakan dalam bentuk software, kemudian panduan juknis, kemudian tim penyelenggara RPL. Kebetulan kalau di universitas di UNG kami pengelola RPL itu cuma satu, itu ada di perguruan tinggi. Kalau di beberapa fakultas yang lain, karena ini sangat tergantung kepada prodi, biasanya juga beberapa fakultas menolak. Jadi kalau fakultas tidak mau ya itu. Tapi yang rata-rata ex-IKIP kita itu adalah rata-rata kita di bawah naungan universitas langsung. Kemudian kami sudah melakukan namanya konsultasi penasihat akademik dengan Pak Rektor, kemudian dengan Ketua Senat, dengan Pak Warek 1 sebagai pimpinan komandan kami untuk program ini. Kemudian asesor RPL-nya itu sudah dilakukan BIMTEK dari tanggal 25 sampai dengan 27 Juli kemarin sudah dilaksanakan BIMTEK. Ya, alhamdulillah, dan saat ini kami sementara menunggu nomor induk asesor. Ini ya, asesor yang akan dikeluarkan. Kemudian persyaratan CPL. Nah, ini yang paling berat. Memang kalau misalnya program studi itu mengikuti, dan inilah yang menjadikan beberapa perguruan tinggi itu ada yang menolak. Bukan menolak full, tapi mereka menolak diistilahkan tergantung kepada keinginan prodi. Jadi kalau prodi misalnya bisa mencapainya, ya oke, silakan. Karena di situ dituntut ada 9 formulir yang harus diisi oleh masing-masing prodi. Ya, mulai dari riwayat hidup, kemudian daftar mata kuliah, kemudian daftar CPMK. Jadi kalau daftar CPMK itu kan per mata kuliah. Jadi Bapak Ibu sudah bisa bayangkan, kalau misalnya di S1 itu ada mata kuliahnya lebih dari 60 mata kuliah, berarti berapa mata kuliah yang misalnya di RPS yang di CPNK kan? Nah, yang di RPL kan maksud saya. Misalnya dari 60 ternyata ada 54 yang di RPL kan. Nah, 54 itu harus disediakan CPMK-nya. Ya, disediakan CPMK-nya. Kemudian CPMK itu adalah capaian pembelajaran untuk mata kuliah. Jadi indikator yang paling sulit ini itu adalah di bagian CPMK, karena itu memang harus betul-betul. Ya, nanti sebentar saya akan coba ilustrasikan seperti apa nanti, itu nanti saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah itu Bapak Ibu menyiapkan formulir evaluasi diri. Nah, tadinya Bapak Ibu ini ketika mendaftar itu Bapak Ibu harus mengisi ada 9 formulir. Tapi sekarang dengan adanya keterbatasan waktu, dengan keluhan para program studi, sekarang tinggal satu yang ditautkan di laman RPL Belmawa, yaitu namanya CPMK. Jadi kalau misalnya 54 mata kuliah, ya itu yang harus ditautkan. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan berapa mata kuliah yang harus di CPMK-kan. Kemudian, dan itu akan diisi oleh Bapak Ibu sekalian, nanti jika misalnya Bapak Ibu sudah akan masuk sebagai peserta. Ya, belum dinyatakan lulus itu ya, itu baru tahap kedua untuk mengisinya. Kemudian ketentuan pelaksanaan ini pun itu yang keempat adalah informasi harus cukup. Jadi ada pengalaman yang bertanya kepada saya, Pak, pengalaman saya paling banyak bekerja sebagai tukang tagih di mana? Tukang tagih di finance gitu. Nah, terus
apa yang bisa saya lakukan, Pak? Saya lulusan diploma 3, misalnya akuntansi. Oke, terus pekerjaanmu apa saja? Ya pekerjaan saya di sana Pak hanya menagih. Nah, kalau itu tidak akan lulus karena akan beberapa ada karena pengalaman yang harus diakui minimal 75%. Jadi kalau misalnya tidak memenuhi itu, otomatis yang bersangkutan akan ditolak dan tidak bisa dinyatakan lulus karena tidak bisa kita, karena justru yang akan terkoneksi ke PDPT Dikti juga itu adalah data laporan diri dari Bapak Ibu sekalian kelamannya, sehingga karena bahkan yang merepotkan bagi kami itu adalah kami harus melihat kira-kira mana mahasiswa-mahasiswa yang putus kuliah, kemudian data aktif di PD Dikti yang masih aktif, sehingga kalau dia masih aktif kita harus off-kan, ya, kemudian kita buatkan yang baru. Tapi yang memang yang paling sulit itu adalah kalau misalnya dia berasal dari perguruan tinggi yang berbeda, misalnya bukan berasal dari UNG, atau misalnya program studi yang misalnya sudah ditutup. Nah, itu kadang-kadang susah, ya, susah sekali kita untuk melakukan itu, karena sebentar memang asesor akan mencari informasi lewat website bahwa apakah ijazah ini betul-betul asli, kemudian dia bahkan kemungkinan itu diminta untuk melakukan koordinasi langsung dengan pimpinan fakultas atau prodi yang atau universitas yang mengeluarkan ijazah itu. Itu sampai ke sana, makanya itu disampaikan informasi harus cukup, ya, dan dapat diakses dengan mudah oleh pemohon, sehingga itu memang betul-betul harus tersedia secara full. Persyaratan lainnya pun itu prosedur operasional baku, kemudian metode asesmennya mungkin sebentar saya akan jelaskan juga, peraturan akademiknya juga. Nah, di sini kami diminta harus disetujui oleh Senat. Ya, prosedur penerimaan mahasiswanya saat ini kami sementara membuat peraturan rektor terhadap jalur RPL, termasuk mekanisme kredit dan SKS yang bisa diakui. Ya, kemudian manual mutu yang menjadi landasan operasional unit penjaminan mutu internal. Ini ada 4 manual mutu yang harus kami selesaikan sebagai pengelola RPL. Ini adalah alur, ya. Ini adalah alur daripada pendaftarannya. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, siapa saja sih pesertanya? Pesertanya itu ada 3. 1, bisa dia lulusan SMA, yang penting dia lulusan SMA, paket C juga boleh, kemudian atau lulusan SMA itu yang penting ada pengalaman kerjanya. Atau misalnya dia pernah kuliah S1, kemudian putus kuliah, kemudian tidak lanjut karena masalah ekonomi, itu bisa. Ya, itu bisa. Yang kedua adalah mahasiswa yang program S2 yang mirip juga sama dengan itu. Tambah satu lagi, diploma. Jadi misalnya dia lulusan diploma tadi, kemudian dia sudah 15 tahun bekerja di BRI misalnya, kemudian karena dia tidak ada waktu, maka boleh. Nah, saya sudah melakukan simulasi terhadap ada salah satu pegawai staf BRI, itu saya sudah loloskan secara administrasi, karena pengalaman kerjanya sangat berhubungan dengan akuntansi. Ya, itu sudah cocok sekali dan alhamdulillah dia sudah saya loloskan. Ya. Jadi kami betul-betul sangat hati-hati sekali dalam rangka untuk memberikan pengakuan. Karena kalau misalnya kami salah memberikan pengakuan atau meloloskan meloloskan peserta, misalnya dari ijazahnya palsu, nah kita bisa di PT-UN, ya itu bisa beresiko loh. Nah makanya saya sebagai koordinator RPL tetap berupaya mengawasi para asesor dan prodi untuk hati-hati melakukan itu tadi. Nah, kemudian perguruan tinggi melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas, kemudian memutuskan, itu akan ada pleno juga nanti kita laksanakan. Nah, jadi yang akan diakui itu ada 2 tadi yang saya sudah bilang kepada Bapak Ibu. Jadi 1 transfer kredit dari SKS sebelumnya, baru yang satunya dari pengalaman kerja Bapak Ibu sekalian. Makanya untuk mendapatkan ijazah, tahapannya harus betul-betul bagaimana dilaksanakan tergantung daripada pengakuan asesor dan prodi. Tahapan desain pembelajaran untuk saat ini kami masih menggunakan daring, ya karena memang apalagi Gorontalo masih menggunakan zona merah, ya zona merah. Jadi masih perlu kita akan lakukan perbaikan. Langsung saja ke sini Bapak Ibu sekalian.
Nah, ketentuan pembiayaan. Jadi biaya yang diberikan oleh Belmawa itu adalah untuk Bapak Ibu yang berhasil mendaftar dengan berkas yang lengkap, maka itu akan diberikan reward oleh Belmawa ke pengelola RPL di masing-masing LPTK, 30% atau 700.000 untuk penilaian sampai dengan dokumentasi asesmen RPL, dan 30% untuk pengelolaan dana untuk mulai kegiatan sosialisasi, orientasi, kemudian pemantauan CPL, koordinasi dengan Belmawa. Nah, itu juga harus dilakukan. Kemudian untuk yang S1 ini setara dengan UKT. Jadi kalau Bapak Ibu S1 itu aman. Jadi semester 1 ini Bapak Ibu tidak akan membiayai jadi semester 1 ini gratis. Tidak dipungut biaya pendaftaran. Ya, karena pendaftarannya lewat link Belmawa. Ya, jadi tidak ada dipungut biaya pendaftaran. Nanti semester kedua baru atau penyelesaian studi kedua baru Bapak Ibu bisa menyelesaikan ya dengan sama UKT yang sama dan sampai dengan penyelesaian. Jadi penyelesaian studi ya bisa kalau misalnya hasil pengakuannya adalah 2 semester, berarti 2 semester. Kalau misalnya ada pengakuannya lebih dari 3 semester, ya peserta boleh menolak. Jadi kalau dia misalnya tidak bersedia ya tidak apa-apa. Jadi kita pun akan kembalikan dananya. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada kekhususan apa gitu. Yang berikut ini adalah kami kalau di prodi di UNG kita mengusulkan ada 7 program studi S1, kemudian ada 6 program studi magister. Ya, kalau untuk yang S1 itu BK, kemudian S1 pendidikan biologi, S1 akuntansi, S1 manajemen, S1 administrasi publik, pendidikan Penjaskes, kemudian pendidikan teknik mesin. Kemudian S2 itu S2 pendidikan ekonomi, S2 fisika, S2 biologi, S2 KLH, S2 bahasa Inggris, dan S2 pendidikan matematika. Ya, jadi ada 13 prodi ini yang kami usulkan dengan kuota adalah 100 ya. Saat ini kami sementara sudah masuk pada persiapan pengumuman penerimaan. Ini kita sudah mulai masuk pada asesmen untuk bulan Agustus ini, sehingga paling tidak pada bulan September itu insya Allah minggu kedua atau minggu ketiga itu teman-teman yang sudah dinyatakan lolos di-SK-kan oleh rektor, kemudian kami ajukan ke Belmawa, SPP-nya dibayarkan oleh Belmawa, kemudian teman-teman yang sudah itu memasukkan untuk kuliah. Nah, memang yang berbeda adalah bagaimana kalau misalnya beasiswa untuk kalau untuk S2 ini ada pembayaran selisih, ya. Jadi kalau misalnya untuk ini yang saya sudah pertanyakan kemarin kepada Pak Dirjen, Pak Junaidi, Pak, kenapa untuk prodi, untuk magister kenapa tidak disetarakan 7,5 atau berapa? Dia bilang untuk saat ini keputusan kementerian baru menghendaki dalam bentuk bantuan, bukan beasiswa. Jadi makanya namanya program hibah berbantuan. Makanya dia bukan beasiswa, tapi dana ini pun berasal dari beasiswa, ya, berasal dari beasiswa yang tidak tergunakan. Makanya memang di situ mungkin agak keberatan, tapi alhamdulillah kami untuk prodi UNG cukup besar peminatnya. Nah, ini adalah kegiatan kami yang saat ini yang sementara dilakukan. Mungkin itu dulu dari saya. Saya lebih senang kita berdialog supaya tidak bosan dengan ceramah saya, sehingga saya tinggal menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian, gimana cara-caranya gitu. Mungkin itu dulu, Ibu Moderator. Oh ya, terima kasih Pak Dokter. Demikian pemaparan dari Pak Narsum kita pada hari ini. Untuk Bapak Ibu boleh menanyakan mengenai apakah RPL itu. Bapak Ibu boleh bisa chat lewat raise hand atau bisa juga lewat kolom chat. Kami persilakan Bapak Ibu. Adakah Bapak Ibu mengenai yang kurang jelas mengenai RPL ini? Yang mau ingin bertanya? Terlalu cepat saya menjelaskan atau gimana?
Ini durasi saya memang seperti itu kalau menjelaskan. Mohon maaf. Ya Pak, enggak apa-apa. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanyakan, Bapak Ibu partisipan atau panelis, ada yang kurang jelas silakan di raise hand untuk Ya, bertanya ada dari langsung ke panelis Bapak. ini Bu Umi. Oh Silakan iya, Pak Indra. dari Pak Indra. Silakan Pak Indra, apa yang perlu ditanyakan kepada narasumber kita mengenai RPL? Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kedengaran Pak, lanjut Pak. Ya, Ya. Saya hormati Bapak materi hari ini, Pak Muhtar Ahmad. Kemudian ada senior-senior saya, minal aidin wal faizin, Umi, Ibu Herlina Auhi juga. Perkenalkan saya Indra, Pak, guru di Peguyuban Pantai di Kabupaten Bualemo. Ada satu yang kurang tangkap kejelasannya. Saya kemarin lulus sarjana S1 Inggris. Putus. Insya Allah melalui program ini bisa bergabung dalamnya, akan tetapi penjelasannya tadi saya kurang menangkap yang bisa terbaca sampai semester 1 sampai semester 2, kemudian ada bentuk-bentuk pengakuannya. Kalau boleh Pak bisa diulangi, karena setelah saya saya akses linknya RPL Bemawa ini, saya harus membuat akunnya dulu, kemudian mengisi seperti portofolio di dalamnya. Kalau diperkenankan bisa mengulang kembali Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Oke. Ya, saat ini mungkin link untuk untuk UNG, kalau Bapak masuk, saat ini kami sudah nutup ya, tapi ada beberapa perguruan tinggi yang tidak bisa memenuhi target, masih diberi waktu sampai dengan minggu depan oleh Pak Dirjen untuk membuka pendaftaran. Tapi kalau UNG kami sudah tuntas, Pak. Memang untuk pendaftarannya makanya saya menyampaikan tadi progresnya bahwa kalau untuk UNG, Bapak Ibu mungkin sekedar hanya informasi saja, ya, sekedar informasi atau masuklah nanti tahun depan. Karena tahun depan kami akan mengusulkan lebih banyak lagi prodi, bukan hanya 13 prodi. Memang 13 prodi ini yang kami usulkan itu karena rata-rata prodi mengundurkan diri karena ketidakmampuan mereka membuat CPMK. Ya, jadi Bapak Ibu bisa bayangkan 54 mata kuliah. Di masing-masing mata kuliah itu ada misalnya sampai dengan 14 CPMK masing-masing mata kuliah. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan, lama nggak kerja itu. Ya kan? Nah, makanya kami dengan Pak WR1 sepakat kami melaksanakan ini hanya berdasarkan prodi yang diusulkan atau hasil verifikasi dengan Belmawa. Kemudian untuk yang tadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, apa tadi? Coba saya share lagi. Nah, di situ asesmen. Nah, bagaimana asesmennya? Nah, di sini. Jadi asesmen itu kan tadi saya sudah bilang kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi yang di asesmen itu ada 2, Pak Indra. Kalau tidak salah saya pernah hari apa ya? Hari Jumat kemarin, saya ke Bualemo. Ya, saya melakukan sosialisasi atas permintaan Pemda Bualemo karena Pak Sekda merespon program ini karena Pak Sekda Bualemo justru merekomendasi jika mereka lulus Pak Muhtar, semester kedua saya akan upayakan Pemda yang bayar mereka supaya mereka cepat kelar. Ya, itu. Makanya kemarin saya sangat sayang Pak Indra tidak ikut. Nah, kemarin yang fasilitasi saya adalah Pak siapa ya? Sekretaris Diknas Pak Indra siapa tuh? Diknas Kabupaten, Dikpora. Ya. Pak Risman, dia yang fasilitasi saya. Matahari. Untuk kuotanya betul, yang mengikuti dibatasi sesuai grupnya, Pak. Itulah, saya juga tidak tahu. Cuman yang mendaftar saya lihat tidak memenuhi kuota itu. Dan kami pun tidak bisa buka karena kami diatur oleh kementerian untuk buka tutupnya. Jadi kita sudah melakukan perpanjangan pendaftaran sampai lebih dari 3 kali. Dari tanggal 19 Juli sampai harusnya tutup tanggal 20 Juli. Kemudian kita buka lagi sampai dengan tanggal 29 Juli. Kemudian kita perpanjang lagi sampai dengan tanggal 3. Ya, sampai dengan tanggal 3 Agustus. Terakhir itu kita lakukan. Kemudian
Jadi yang sebentar yang akan diasesmen untuk memperoleh kreditnya Pak Indra, itu ada 2 jalurnya, Pak. Satu dari kegiatan informal dan satu non formal. Jadi tapi peruntukan yang harus lebih besar itu adalah pada non formal. Jadi pengalaman Pak Indra harus lebih banyak di situ. Misalnya Pak Indra S1 apa Pak Indra? Mungkin saya lebih bagus langsung wawancara dengan Pak Indra. Saya S1 bahasa Inggris, Pak. Nah, S1 bahasa Inggris. Nah, kemarin Pak Indra tidak sempat kuliah S2. Tidak pernah, Pak. Belum lanjut, Pak. Oh, tidak pernah. Nah, itu yang bisa diakui itu adalah sebagian daripada mata kuliah S1-nya Pak Indra, itu bisa kita transfer ke transkrip untuk kepentingan pengakuan di prodi S2 pendidikan bahasa Inggris, ditambah pengalaman Bapak, sehingga Bapak hanya bisa tinggal menyelesaikan 2 semester. Begitu Pak Indra. Siap. Ya, jadi kalau misalnya pengalaman Pak Indra kurang, nah maka kurang juga pengakuan. Ya, jadi makanya kalau ketika misalnya kurang, maka kemungkinan batas mata kuliah yang akan ditempuh oleh Pak Indra akan melebihi dari batas 2 semester. Nah, begitu misalnya melebihi dari 2 semester untuk batas SKS yang diakui oleh asesor untuk Pak Indra, maka semester ketiga itu akan ditawarkan kepada Pak Indra. Mau terima atau tidak? Gitu. Jadi kalau tidak, berarti kita keluarkan surat keterangan. Kalau misalnya memang tidak, berarti otomatis kita tolak dalam sistem. Begitu Pak Indra. Karena di situ ada batas maksimal dan maksimum. Ya, karena di semua perguruan tinggi mereka menggunakan antara 2 semester sampai dengan 4 semester ya untuk penyelesaian studi. Ya, tapi kalau kami di UNG kami masih fokus kepada 2 semester dulu. Artinya kami tidak mau capek-capek lah. 2 semester lah, sedangkan baru 1 semester stres mau pikir apalagi kalau sudah 2 semester. Gitu kan? Nah, nanti kita masih berupaya melakukan hal itu dulu. Tapi itu semua sangat tergantung kepada pengakuan asesor dan persetujuan daripada peserta. Jadi kalau peserta misalnya tidak keberatan menyelesaikan RPL-nya 3 semester, mangga, tidak ada masalah. Berarti konsekuensinya Pak Indra bayar SPP secara mandiri 2 kali di semester kedua dan semester ketiga untuk bisa menyelesaikan tesis misalnya. Begitu ya Pak Indra. Itu mungkin lebih tepat. Ya. Mungkin ada lagi, silakan. Baik, mungkin sudah cukup Pak Indra penjelasan dari Pak Dr. Mukhtar. Ya, terima kasih Ibu Herlina. Ya, terima kasih Pak Indra. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada narsum kita pada hari ini. Ya, ini dari Ibu Rina Mariana. Ya, silakan Bunda. Silakan Ibu Rina Mariana. Apa yang terima kasih Bapak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan RPL ini ya Pak ya. Yang ingin saya tanyakan, kebetulan kan saya guru SD Pak. Ya. Tetapi saya sedang melanjutkan S2 saya. Sekarang itu lagi penyusunan tesis Pak. Kira-kira nih, karena kita kan kalau itu kan cuma 4 semester ya Pak ya. Kalau dari S1 ke S2 kan 4 semester. Tetapi saya agak terlambat untuk menyelesaikan. Jadi kita harus membayar lagi 1 semester. Apakah ini berlaku buat semua universitas yang ada di Indonesia atau hanya universitas tertentu Pak? Misalnya dalam proses pembayarannya itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, makasih Bunda. Ini berlaku seluruh Indonesia, ya, berlaku seluruh Indonesia, dan untuk kebijakannya diserahkan kepada masing-masing LPTK, ya, diserahkan kepada masing-masing LPTK dengan mempertimbangkan pengalaman. Cuma titipannya Pak Junaidi adalah jangan batasi mahasiswa untuk belajar, karena sekarang program MBKM itu adalah program sepanjang hayat. Dan di program ini tidak ada batasan usia. Tidak ada batasan usia, Bapak Ibu sekalian. Sehingga itu dibolehkan. Cuma karena Ibu saat ini Ibu sementara aktif kuliah di reguler ya? Iya Pak, saya kebetulan di universitas terbuka Pak. Oh tidak boleh. Itu kan akan berbenturan karena status Ibu masih aktif. Kecuali Ibu sudah 3 tahun, sudah off dari UT,
Kita akan minta persetujuan dari UT untuk kita bisa minta off-kan. Itu pun tergantung UT kalau mereka menyediakan, kalau mereka menyetujui. Kalau tidak, kita tidak bisa paksa. Karena kita harus mengalihkan NIP ya, NIM Bapak Ibu sekalian ke PDPT Dikti. Kenapa harus itu dijamin? Karena untuk kepentingan nomor registrasi ijazah ketika Bapak Ibu akan selesai di UNG. Karena kalau misalnya tidak buat PDPT Dikti, Bapak Ibu akan mengalami masalah, bisa-bisa ijazahnya tidak bisa digunakan untuk kepengurusan kenaikan pangkat atau penyelesaian pangkat. Iya, itulah gitu, Pak. Ibu Rina, Ibu Rina ya yang tadi bertanya. Iya, Ibu Rina. Iya, jadi kalau masalahnya Ibu masih posisi aktif loh. Kami agak tidak berani gitu. Ya. Gitu. UNG pun demikian, kami tidak berani. Jadi yang kami terima itu adalah mereka-mereka yang rata-rata berhenti kuliah karena di atas dari 2-3 tahun. Sehingga kami punya, karena perhitungan kami dia sudah punya pengalaman banyak, dihitung 3 tahun dia itu, kemudian sebelumnya itu, sehingga itu bisa memenuhi. Tapi kalau sekarang tidak mungkin, karena seluruh aktivitas Ibu masih terbaca sebagai aktivitas mahasiswa UT. Iya, betul, Pak. Iya. Betul, Bunda. Kalau misalnya gini, Pak, seandainya misalnya saya ambil cuti begitu misalnya, Pak, misalnya ambil cuti mungkin karena kesibukan saya, terus nanti saya melanjutkan lagi, apa masih terbaca atau gimana itu, Pak? Masih akan terbaca, namanya cuti. Iya ya, berarti statusnya masih aktif ya, Pak ya? Sedangkan yang kami sementara melakukan pencarian data, ada mahasiswa yang tercatat sudah DO, tapi dia masih aktif. Sehingga kami harus menyurat ke PDPT Dikti untuk meng-off-kan mahasiswa yang sudah DO tersebut, sehingga bisa kita terbitkan kembali untuk NIM terbarunya. Itu jadi masalahnya, Bu. Iya. Baik, Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Salam sehat selalu. Sama-sama, Ya, Bunda. terima. Sama-sama, Bu Rina. Makasih, Bu. Tangannya diturunkan ya kan, capek tangannya, Bu. Ya, Bapak Ibu panelis atau Bapak Ibu peserta partisipan, silakan kalau ada yang mau ingin ditanyakan kepada narasumber kita pada malam hari ini tentang RPL. Oke. Ini sepertinya Pak Ridwan Jabar ragu-ragu untuk bertanya. Tangannya udah raise hand, diturunkan lagi. Atau ada yang kurang jelas Pak Ridwan? Silakan Pak Ridwan Jabar. Nggak apa-apa. Terima kasih. Masih Kedengaran gratis suara saya? Iya. Wajahnya yang saya tidak lihat. Siap, Pak. Mohon izin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kak Utar. Ya. Sebenarnya tadi pertanyaan itu mungkin sudah disampaikan oleh Bu Rina, karena posisi saya juga sama. Saya di semester akhir di UNG, sementara menyusun tesis. Nah, tapi ada teman itu sudah 4 tahun sampai sekarang belum selesai. Fisika kalau tidak salah, beliau di sekitar di Kabupaten Kepala Sekolah. Nah, itu dia sekitar 4 tahun, kemudian misal tahun depan dia ingin mengajukan untuk RPL. Berarti otomatis dia menjadi mahasiswa baru di program RPL. Nah, apakah yang program sebelumnya itu yang SPP-nya itu yang tidak sempat dibayar itu hangus atau bagaimana? Artinya tidak dibayar lagi atau itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi saya coba membuka webnya rpla.kemdikbud.go.id. Ini ada 63 perguruan tinggi penyelenggara. Nah, apa memungkinkan tidak dari Gorontalo kemudian memilih jurusan tidak ada di UNG, kemudian dia memilih perguruan tinggi yang lain untuk program RPL? Mumpung masih daring, apakah itu memungkinkan tidak? Demikian, Pak. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang kedua dulu saya jawab. Memungkinkan, Pak. Tidak apa-apa. Yang penting tadi yang saya sarankan, yang penting Bapak tidak, kalau misalnya kayak kasus Pak Kepsek tadi sudah 4 tahun, boleh dia daftar misalnya untuk prodi fisika misalnya di Makassar. Untuk wilayah Sulawesi ini, yang masuk cuma UNM Makassar, UNG, sama Manado.
Unima. Jadi cuma 3. Kalau yang paling banyak ini wilayah Sumatera, ya termasuk UGM, kemudian UNESA, kemudian UNY yang paling banyak. Mereka merekrut sampai dengan 1.000 orang. Kalau kami cuma cukup 100. Kenapa? Karena batas kemampuan kami sosialisasi cuma sampai di situ. Apalagi dengan tidak ada anggaran begini, hanya bermodalkan sosialisasi, tidak boleh kemana-mana, tidak akan dapat SPPD. Nah, makanya kami hanya bersyukur bisa dapat hanya 100 dulu lah. Alhamdulillah kita ditambah jadi 10. Yang permasalahan yang tadi punyanya teman Pak Ridwan sebenarnya bisa dia Pak, kalau misalnya masih terbuka untuk prodi dia. Karena untuk saat ini UNG sudah tutup. Ya, sudah tutup karena jumlah pendaftar kita sudah 177 orang, sementara kuota yang akan dibantu itu hanya 110. Nah, jadi sebentar, walaupun dinyatakan lolos, Bapak Ibu semua lolos, sebentar akan kita melakukan peringkat. Ya, siapa nilai tertinggi? Nah, sambil untuk memenuhi itu tadi. Jadi kalau ada nilai yang tidak memenuhi, ya otomatis kita sampaikan terima kasih mengikuti program RPL. Itu, Pak Ridwan. Nah, boleh saya bertanya lagi, Pak? Bu Iya, boleh. moderator bisa ya? Silakan Pak. Ya, kaitan dengan proses seleksi, saya tadi kurang di saat pemaparan saya karena daring, saya keluar. Mungkin seperti ini juga kondisi di siswa mungkin. Iya. Nah, mungkin saya belum menangkap proses seleksinya itu, karena ini rekognisi, kira-kira boleh lebih detail sedikit kaitan dengan proses seleksinya, Pak? Karena mungkin dari 150 pendaftar, kemudian yang diambil 110. Nah, kriterianya itu seperti apa begitu? Supaya ini bisa mengedukasi teman-teman yang lain. Terima kasih, Pak. Sudah ulang-ulang Pak Ridwan sebenarnya saya ada bahas tadi. Iya, jadi jangan sampai yang lain sok-sokan ini Mbak dengar. Ya, saya kira sudah pertanyaan. Mudah-mudahan ada rekaman juga, ada rekaman nanti. Mudah-mudahan Pak Ridwan boleh dengar kembali. Saya kira mungkin yang paling inti saya sampaikan ada 3 aspek yang diterima itu Pak Ridwan. Yang pertama lulusan SMA atau lulusan sederajat dan berpengalaman. Ya, bukan lulusan SMA kemarin masuk ke sini, tidak. Tapi harus ada kop pengalaman. Yang kedua, lulusan diploma, tamat di diploma, mau lanjut S1, itu boleh. Ya, atau yang putus S1, boleh. Ya, putus S1 atau misalnya karena DO, karena misalnya dia sudah terlanjur menikah misalnya. Nah, itu kan. Yang kedua, dia karena mungkin tempat kerjanya sangat jauh sehingga kan tidak memungkinkan untuk itu. Nah, dengan batasan waktu antara 3 sampai dengan 4 tahun itu bisa direkognisi Pak Ridwan. Demikian juga dengan pasca. Ya, jadi kalau misalnya tidak selesai di pasca, langsung DO, itu boleh, kita akan akui. Tapi jangan berstatus aktif sekarang. Karena akan terbaca di PD Dikti bahwa di sana kan akan terekam. Dia aktif mulai kapan? Dan dia berhenti kapan? Itu kan ada di SIAT. Nah, itu yang harus kita tetap jaga. Dan itulah yang disampaikan oleh Pak. Jangan sampai para asesor akan kecolongan. Makanya kita akan tentu menggunakan verifikasi langsung. Ya. Bahkan ijazah yang kita lihat, misalnya saya sudah membaca ada beberapa ijazah yang prodinya sudah ditutup. Ya, di prodi yang sekarang ini yang kami itu. Akhirnya kami sampaikan sama beliau yang bersangkutan, Bapak tambahkan lagi ijazah SMA, ya, supaya ketika misalnya yang tidak ada, tambah pengalaman. Nah itu pun saya masih hati-hati, khawatir sekali, karena ketika ijazah SMA yang akan dijadikan standar, maka kemungkinan dia menyelesaikan studi tidak 2 semester, tapi bisa 3 sampai 4 semester, karena dia S1, apalagi dari misalnya lulusan paket C itu, paket C. Nah, itu juga kan harus kita pertimbangkan. Bahkan paket C pun harus kita periksa apakah dia terakreditasi atau tidak. Jadi kalau tidak terakreditasi ya tidak bisa. Karena memang sangat selektif betul. Karena untuk pemindahan sistem PD Dikti itu untuk mengamankan legalitas ijazah Bapak Ibu sekalian. Itu ya Pak Ridwan.
Iya, mungkin Pak Ridwan masih bisa monitor Pak Ridwan, mungkin sudah cukup penjelasan dari narasumber Putus, kita. Pak putus Ridwan? kayaknya lagi. Kalau kriteria sejelas, cuman Oke. maksudnya tadi ada mungkin ada yang di kolom chat itu lebih, cuman mungkin bisa saya tanyakan langsung ke kaitan ini. Apa yang tidak jelas, Pak? Maksudnya begini, Pak, ini dari sekian pelamar, kuota 100, kemudian yang diseleksi ini berkasnya apa ya? Portofolionya, bukan Portofolionya. berkas. Oh, berarti Ya. itu Bapak Ibu portofolionya. akan mengisi Berarti ada evaluasi diri. Ya. Ya, evaluasi itu ada dua yang akan disinkronkan Pak Ridwan. Satu, transkrip terakhir, yang satu pengalaman Pak Ridwan gitu. Iya. Jadi dia harus bisa memenuhi 75% RPL. Kalau tidak memenuhi, otomatis tidak lulus. Begitu, Pak. Siapa? Terima kasih. Iya, Iya. terima kasih Pak Ridwan atas pertanyaannya. Ini Pak Dokter, ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Izin Pak saya bacakan. Ini Baca dari satu-satu. Oke. Ini dari Ibu Nur Lelawati. Beliau mau minta file atau berkas persyaratan dan tata caranya. Kemungkinan temannya ada yang ingin berminat di RPL ini. Bagaimana Pak? Ya, kalau untuk sementara boleh yang slide yang saya kirim ke Ibu Umi boleh digunakan untuk sementara. Untuk mau baca-baca itu. Karena di slide yang saya berikan ini termasuk berkas-berkas yang akan disediakan. Tapi jika misalnya Bapak Ibu berkesempatan tahun depan masuk, nanti kita akan gabung ke grup karena memang kenapa kita tidak boleh jelaskan sekarang, karena bisa saja regulasi ke depan berubah lagi. Kita belum tahu bagaimana. Karena sampai saat ini pun progresnya pun seharusnya tadinya Bapak Ibu mengisi 9 formulir, sekarang karena ada keterbatasan CPMK dengan kemampuan masing-masing prodi, sekarang tinggal 1, ya, evaluasi diri saja. Padahal ada 9 loh harus kita isi. Jadi untuk sementara boleh dulu digunakan untuk materi yang saya sudah bagi ke Ibu Umi. Oh ya, siap Pak. Nanti kami akan share materi. Ya Pak, ini ada lagi dari Pak Ibrahim Raub. Assalamualaikum yang terhormat narasumber, saya PNS mahasiswa pada UT dengan status tidak aktif. Terakhir kuliah tahun 2018 prodi ekonomi. Ekonomi S1. manajemen. S1. Tahun 2018 pada prodi ekonomi manajemen. Pertanyaannya, apakah saya bisa ambil jalur kriteria putus S1? Pertanyaan kedua, apa boleh dari awal pindah ke prodi administrasi publik? Makasih. Gimana Pak? Cukup jelas atau mau perlu saya ulangi lagi Pak? Ya boleh. Udah mulai panas suara. Ya. Ya. Ya benar. Diulangi. Apa saya bisa tangkap tadi? Oke. Ini dari ya silakan Pak. Pak Raub ini kalau tidak salah sudah daftar ya? Pak Raub ada? Ini di kolom chat Pak, bukan di raise hand. Iya. Oh. Iya. Nah, mungkin boleh dibuka mikrofon beliau Pak biar bicara langsung. Oh iya. Ya, Silakan Pak Rauf. Pak Ibrahim Raub, silakan Pak, langsung saja dibuka mikrofonnya, langsung ditanyakan kepada narasumber kita berlebih jelas. Sebentar Bu Umi, raise hand dulu biar saya cari beliau. Oh iya, silakan Pak Ibrahim Raub, raise hand dulu Pak, biar host kami membuka mic-nya Pak, biar bisa menanyakan langsung kepada narasumber kita. Sambil menunggu Pak, saya bacakan ya. Oke, iya. Oke. Sudah ada Bu Umi. Oh, silakan Pak Ridwan Raub, Pak Ibrahim Raub, maaf bukan Ridwan. Pak Ibrahim Raub. Ya Pak, selamat malam Pak. Ya, silakan. Silakan Pak. Untuk proses pendaftaran sudah Pak, sudah mendaftar tanggal 21. Nanti Bapak memang saya ingat nama beliau. Sering bertanya Nah, terus masalahnya apa lagi? Kan ada grup situ kita kan sebenarnya. Nah, terus apa masalahnya Pak? Sesuai dengan chat tadi, saya cuma mempertanyakan karena situ ada beberapa kriteria. Apakah itu kriteria bisa memilih salah satu atau tim apa di sana asesor yang akan
memilih kriteria mana yang cocok untuk pelamar, Pak. Oh, kalau karena pendaftarannya sudah ditutup, Bapak sudah tidak bisa lagi memilih. Kan pendaftaran Ya. sudah ditutup. Harusnya sebelum pendaftaran Bapak bisa berkonsultasi ke kami sehingga kami arahkan kemana. Nah, untuk posisi sekarang tidak ada menu untuk mengganti prodi. Begitu, Pak. Iya, Pak. Rauf pilih prodi manajemen ya kalau tidak salah. Publik, Pak. Administrasi Oh, publik. Oh Ya. ya, administrasi publik. Iya. Yes. Berarti Bapak kemarin berhenti di UT tahun berapa? 2018, Pak. 2018 itu sudah berhenti total, tidak ada aktivitas kuliah lagi atau apa? Tidak ada aktivitas kuliah lagi, Pak. Ya? Tidak ada aktivitas lagi, Pak. Oh ya, nanti pasti akan diverifikasi oleh tim asesor, itu biasanya akan dikoordinasikan dengan prodi di UT. Karena itu berhubungan dengan PDPT Dikti, Pak. Jadi tetap akan kita sinkronkan. Jadi kalau misalnya mereka mengizinkan, ya mungkin Bapak bisa, tidak ada masalah. Kalau tidak diizinkan, maka kami pun tidak mungkin untuk walaupun misalnya pemenuhan pengalamannya Pak itu bagus, banyak dan memenuhi syarat, kami tidak punya hak karena hak daripada PDPT Dikti itu ada masing-masing pada prodi. Ya, prodi yang asal Bapak itu sendiri. Makanya kalau misalnya dari UNG agak aman karena kami kebetulan Pak Iksan adalah tim SBET kami. Tim SBET, tim PDPT Dikti sehingga dia aman memindahkan. Cuma yang memang berasal dari luar itu kami Pak Wir1 akan menyurat ke fakultasnya Bapak bagaimana dengan keaktifan NIM Bapak. Bapak sudah berapa tahun kuliah di UT? 2012, Pak. 12, sudah lama. Yang mudah-mudahan sudah di-off-kan. Kalau sudah di-off-kan itu tergantung itu verifikasi itu, Pak. Mudah-mudahan aja. Sesuai data yang saya cek di sistem yang ada di aplikasi SIA itu, posisi sudah tidak aktif lagi, Pak. Oh, tidak aktif. Berarti aman kalau begitu. Insya Allah. Kalau begitu aman. Cuma itu yang bikin masalah. Siap, PDPT Dikti. Nah, tidak boleh kita main-main dengan PDPT Dikti. Karena keras. Karena dia ulang-ulang oleh Pak Dirjen, jangan sampai menyalahi tata aturan di PDPT Dikti. Karena sebentar ijazah ini akan keluar, akan tersinkron ke SIMTU kan, pengalihan ijazah Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya Bapak Ibu PNS, atau misalnya Bapak Ibu masih baru mau daftar PNS, itu kan ke sana larinya. Oke? Ya, Pak. Begitu ya, Pak? Iya, sama-sama, Pak. Iya, terima kasih Pak. Siapa tadi ya? Terima kasih Pak Ibrahim Rauf atas pertanyaannya, mungkin cukup jelas dari Pak narasumber kita. Ini ada lagi pertanyaan raise hand dari Pak Ismanto Didipu. Silakan Pak, langsung dibuka mic-nya. Ya, sebentar Bu Umi, mungkin Pak Muhtar diberikan kesempatan dulu untuk minum karena saya lihat beliau sudah mulai batuk-batuk. Ya, Silakan betul. Bapak. Ya. Lagi apa? Flu juga Iya, kasihan. Iya. Ya, maaf Pak. Tentu Bapak Ibu panelis atau Ibu di peserta di room chat kami sudah bagikan link untuk materi kita GoSmart edisi ke-30. Silakan Bapak Ibu untuk mendownload materinya. Insya Allah di akhir sesi kami akan membagi link absen untuk mendapatkan sertifikat. Mungkin sudah boleh dilanjut Ibu Herlina? Oke, silakan. Saya sudah buka silakan. mikrofon beliau. Silakan Pak Ismanto Didipu. Mungkin ada yang kurang jelas mengenai terpel ini. Kita bertemu dengan Pak narasumber kita ini. Silakan Pak. Beliau adalah koordinator RPL untuk di UNG Universitas Negeri Gorontalo. Silakan Pak Ismanto Didipu. Halo Pak Ismanto. Halo Pak Ismanto, apakah ada yang bertanya atau beliau lagi keluar hanya raise hand?
Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya lagi, kalau tidak bisa lewat Ya, apabila mungkin tidak tidak bisa. sengaja ini Bu Umi, barangkali tidak sengaja kita berikan Iya, kesempatan mungkin kepada yang lain barangkali. saja. Ya, ini dari Ibu Wiji Astuti. Beliau mohon disuruh ulang materi karena terpental. Untuk materi kami sudah share Bapak Ibu di kolom chat Bapak Ibu ya. Ya, ada lagi Bapak mengenai RPL yang ditanyakan, kita masih punya waktu 45 menit ke depan. Ayo, itu ada lagi Bapak Ibu silakan kalau atau Ibu Herlina ada yang ditanyakan mengenai RPL? Ya, tadi saya sudah mendapatkan informasinya Bu Umi, mungkin insya Allah nanti cari kesempatan berikutnya, karena kalau bertanya pun hari ini kesempatan untuk mendaftar sudah ditutup. Ya. Jadi Apakah nanti masih ada, Ibu? kesempatannya sudah dibuka baru bertanya lagi Pak, supaya informasinya nanti pas. Siapa tahu Bu Herlina begitu masuk SPP-nya untuk S2 langsung 1 semester full. Amin, alhamdulillah ya Allah. Beliau lagi cari S3 Pak. Ibu Herlinanya lagi cari S3 Pak kalau ada RPL. Amin, S3-nya insya Allah. tidak ada. Insya Allah Pak ke depannya. Dirjen bilang kalau S3 mah itu harus, itu keilmuan murni. Jangan di-RPL-kan lah. Iya. Oh, begitu. Mahal, mahal Mahal, katanya Pak, ya. S3. Iya. Ya, mari Bapak Ibu silakan kita manfaatkan kesempatan kita untuk bisa berdiskusi dengan narasumber di malam hari ini. Ya, barangkali Bapak Ibu jangan putus asa dengan kesempatan yang sudah tertutup. Ini hanya di UNG, bisa jadi di tempat Bapak Ibu, di universitas di tempat Bapak Ibu kesempatan masih terbuka luas. Mari kita manfaatkan. Siapa tahu di sini ada rezeki kita. Ya, silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Masih boleh minum Pak Dokter. Ini belum ada pertanyaan, belum ada yang raise hand. Iya. Jadi kalau tidak ada ya. Oke. Ini partisipan kita Pak sudah mencapai 101 orang. Berarti banyak betul ya orang di Go. Iya. Ini ya. Iya Pak, insya Mantap. Allah. Karena room ini tiap hari para guru pakai. Oh ya, silakan Ibu Tahira. Ibu Tahira ada yang ditanyakan, silakan Bu. Ya, izin bertanya Pak Muhtar, mau tanyakan kalau misalkan ya lulus seleksi RPL ini terus jadi mahasiswanya gitu. Nah kan kata Bapak tinggal 2 semester. Tinggal 2 semester untuk kuliahnya. Nah, apakah di 2 semester ini masih ada kuliah kayak yang reguler atau langsung proposal atau gimana Pak? Iya, di situ itu Ibu kemana? S2 atau S1? Ke S2 Pak. Kok S2? Beliau ini Pak sudah melarikan diri Pak dari grup RPL. Kalau S2 ganti itu Bu, ada suami yang ikut. Nggak apa-apa, suami istri ikut nggak apa-apa. Kalau untuk S2 itu Ibu Kalani justru itu lebih mudah loh. Karena transkrip Bunda itu dari S1 masih bisa diakui. Ya, masih bisa diakui dan akan dicocokkan dengan mata-mata kuliah yang mana di prodi yang Ibu ikuti, kemudian ditambah lagi dengan pengalamannya Ibu Kalani lagi. Nah, berarti bisa full, bisa saja semester 1 tinggal menyelesaikan metode penelitian, statistik misalnya, kemudian tambah lagi materi akibat perubahan kurikulum terbaru, dan bahkan di situ saya sudah sampaikan kepada ketua-ketua prodi, semester 1 itu, semester awal, para peserta RPL itu sudah harus maju proposal, sehingga begitu masuk semester kedua, mereka tinggal konsen ke seminar, hasil sama tutup. Itu yang kami kawal. Begitu Bunda. Oh iya Cuma Ibu Pak. Tahira kan mengundurkan diri. Nanti insya Allah tahun depan Pak, gantian suami dulu. Ya mudah-mudahan tahun depan tidak bermasalah lagi bantuannya. Mudah-mudahan Pak. Insya Allah. Kalau ke depan juga insya Allah saya akan, masalahnya
kayak prodi yang dituju Ibu Tahira sama Ibu Umi, prodi Dikdas, Dikdas. itu kan masih akreditasi C, jadi tidak boleh kita usulkan. Jadi di program ini syaratnya akreditasi B, tidak boleh akreditasi C. Ya, jadi yang prodi yang kita usulkan, bahkan kalau misalnya akreditasi perguruan tinggi, misalnya C, maka kami seluruh prodi tidak akan diperkenankan untuk menerima mahasiswa. Itu konsekuensinya. Ya, jadi memang betul, makanya saya sampaikan tadi Pak Dirjen minta harus hati-hati, jangan sampai kecolongan, ya, terutama pada PDPT Dikti. Dan yang kita jaga ini adalah PDPT Dikti, kemudian sistem penjaminan mutu GTK, kemudian apa namanya satu ini Belmawa, yang dari Belmawa, kemudian yang satunya itu tentang penggunaan anggaran. Jadi ada 4 yang harus kita kendalikan, ya, untuk mengamankan Bapak Ibu sekalian, karena Pak Dirjen tidak ingin Bapak Ibu yang mendapatkan program ini bermasalah di kemudian hari. Itu yang sudah memang dipermantap terus oleh Pak Dirjen, jangan sampai bermasalah. Jadi kalau misalnya memang berat, jangan dipaksa. Kalau misalnya berat, jangan dipaksa. Begitu, Ibu Tahira. Siap, Pak. Terima kasih penjelasannya, Pak. Ya. Iya, sama-sama Ibu Tahira. Mudah-mudahan sudah bisa dapat lebih jelas. Insya Allah kita bertemu lagi di majelisme yang lain. Ayo silakan Bapak Ibu, kalau ada lagi yang mau ditanyakan mengenai apa itu KRPL. Ini Pak, ini ada Pak Dedi Handoko. Silakan Pak dibuka mic-nya. Langsung kalau ada yang kurang jelas ditanyakan kepada narasumber kita. Insya Allah narasumber kita Sebentar saya cari dulu beliau, Bu Umi. Siapa beliau? Ya. Dedi Handoko. Pak Dedi Handoko. Kita sudah mencapai 104 partisipan, Pak Mukhtar. Mungkin boleh raise hand Bapak biar saya bisa lihat. Ada raise hand, Bu. Dedi Handoko, Ibu Asda. Oke, sebentar. Ini masalahnya ada yang raise hand di atas, jadi masih tertutup. Sudah melarikan diri, Bu. Ya. Ragu-ragu. Oke. Ya, sudah, Bu. Ya, silakan, Pak. Pak Dedi. Pak Dedi Handoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Mukhtar. Ini saya mau tanya, terus terang saja, saya baru tahu program ini. Saya dulu pernah kuliah S2 1 tahun, tapi habis itu terkendala biaya, akhirnya masuk ke semester ketiga tidak bisa melanjutkan. Tapi ini saya sudah lama, tahun 2011 gitu loh. Nah, apakah nanti kalau ada pendaftaran ini saya bisa lanjutkan kembali atau gimana Pak? Iya, justru seperti yang Pak Dedi yang harus diintervensi ini malah. Iya. Justru yang seperti Pak Dedi inilah yang harus diintervensi oleh bantuan ini memang. Makanya RPL ini justru seperti Bapak, karena Bapak kan sudah putus sejak tahun 2011. Otomatis pengalaman Bapak lebih malah. Bahkan mata kuliah yang sudah diselesaikan oleh Pak Dedi kemarin, itu bisa direkognisi, ditransfer ke mata kuliah yang ke kurikulum yang diikuti S2-nya Pak. Kemarin S2-nya apa Pak Dedi? Bahasa Inggris, Pak. Rata-rata yang daftar bahasa Inggris itu yang putus kuliah loh Pak. Iya. Bahasa Inggris itu dari 18 peserta yang mendaftar, ada 12 yang putus. Ada yang karena takut bimbingannya, ada yang karena putus karena dosen pembimbingnya tidak bisa dihubungi. Nah, saya bilang, baru mereka bertanya ke saya, Pak Mukhtar ini gimana ini? Ya sudah, di sini tugas kami sebagai penyelenggara RPL, kita tetap menjaga ritme marwah akademik yang diamanahkan oleh Belmawa kepada kita untuk tetap harus konsisten. Jadi kalau misalnya hanya bisa diselesaikan 2 semester, ya 2 semester. Makanya sebentar kami akan melakukan pleno. Jadi walaupun asesor dan prodi sudah memutuskan Bapak tidak lolos, tapi ketika kami
dari pengelola menemukan ada data-data tambahan, karena tambahan itu kan bisa muncul dari wawancara, tes tertulis, demonstrasi, gambar, ya, penelitian Bapak sebagai narasumber apa. Nah, itu bisa kita koreksi. Dan untuk RPL ini, justru di POM 9 itu diperkenankan Bapak Ibu boleh melakukan klaim. Kenapa tidak lulus? Di sini ini keistimewaan daripada program RPL ini. Jadi Bapak Ibu bisa mengklaim. Jadi misalnya kalau misalnya memang menurut Bapak Ibu layak, sementara asesor menyatakan tidak layak, Bapak Ibu boleh mengisi POM yang 9. Mengirimkan ke kami ke PIC UNG dan kami teruskan ke Belmawa dan kami akan mengundang prodi yang memeriksa Bapak. Mohon maaf Pak, saya ini kan posisi ada di Bali. Memang saya kan dulu ngambil S2-nya di Undiksa Bali itu. Nah, kalau di Bali kira-kira di mana saya harus memperoleh informasi ini Pak? Ada di Undiksa ada Pak. Undiksa juga masuk seperti kami, masuk sebagai peserta. Sama-sama. Iya. Coba Pak, itu coba daftar dulu. Kemudian regis dulu akun, kemudian habis regis akun, isi data Bapak, kemudian aktivasi akun. Nah, begitu aktivasi akun, baru Bapak coba masuk login. Nah, di login itu Bapak akan lihat prodi Undiksa yang Bapak tuju, klik dulu prodi Undiksanya dan prodi apa yang tersedia. Oh, iya. Iya. Untuk saat ini masih bisa ya Pak? Saya tadi dengar kok sudah penutupan ya. Kalau Undiksa saya tidak tahu persis. Kalau Undiksa saya tidak tahu persis. Yang baru menutup ini baru UNG, kemudian UNM, kemudian ada beberapa perguruan tinggi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ada 8 yang sudah menutup karena kami tidak memang kuotanya cuma sedikit. Ya. Tapi saya kalau Undiksa ini baru dapat informasi ini setelah ngikutin webinar ini, makanya baru tahu ada program seperti ini. Terima kasih Pak infonya Pak. Saya akan coba nanti telusuri lewat. Betul. Iya. Iya. Memang jadi masalah Pak Dokter. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dede Handoko. Kemudian Pak ada lagi yang raise hand yang raise hand bertanya kepada Bapak Saipudin Podungge. Bu Host bisa dibukakan mic-nya Bapak Saipudin Podungge. Ya. Sudah saya buka Bu. Oh, silakan Pak Saipudin bisa ditanyakan langsung kepada narasumber kita. Halo Pak Saipudin Podungge. Untuk Pak Dede Handoko tangannya Pak diturunkan Pak, kan capek Pak tangannya ngangkat terus. Oke, terima kasih. Silakan Pak Saipudin Podungge. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Pak Dokter berkaitan dengan alhamdulillah kami kan sudah mendaftar di membuat akun, kemudian terakhir kami upload itu adalah ijazah D3 akuntansi kami, dan kami alhamdulillah telah memilih S1 akuntansi. Betul. Ya, yang ingin kami tanyakan untuk Pak Dokter, berarti selanjutnya yang kami akan ini adalah proses evaluasi diri. Iya, mulai besok Pak. Oh, berarti besok ini memang sudah prosesnya atau masih latihan, Pak? Tapi kalau akuntansi kayaknya belum, karena CPMK di prodi akuntansi, manajemen, sama penjas, saya nggak tahu bagaimana prodinya menangani ini, saya tidak bisa pikirkan. Nah, oleh karena itu mungkin untuk akuntansi, manajemen, sama penjas, untuk sementara saya pending. Saya pending dulu sambil mereka memenuhi CPMK ke sistem. Begitu Pak Saipudin. Jadi mungkin untuk akuntansi belum. Tapi untuk simulasi boleh Pak Saipudin ikut besok ya. Oh ya. Iya. Oh berarti CPMK itu Pak kayak standar begitu Pak? Iya. Itu ada banyak loh. Ada banyak mata kuliah. Jadi misalnya di akuntansi ada 25 mata kuliah. Nah Bapak itu pengalaman Bapak akan direkognisi berdasarkan itu. Misalnya CPMK mata kuliah misalnya audit. Atau misalnya manajemen perbankan. Nah misalnya
manajemen perbankan itu kira-kira apa pengalaman Pak Saifuddin yang bisa mengkonekkan supaya CPMK di mata kuliah manajemen perbankan itu cocok sehingga itu bisa memunculkan nilai. Jadi RPL itu Bapak tidak akan kuliah lagi mata kuliah itu. Ya. Jadi dengan pengalamannya Bapak, dengan keahliannya Bapak, maka itu akan dikasih nilai. Oh iya, ternyata beliau adalah pemilik usaha, misalnya apa gitu. Nah, jadi kalau misalnya pemilik usaha berarti kan harus ada situ, harus ada SIUP, atau minimal ada surat keterangan dari kelurahan sejak berdiri. Nah, itu boleh Pak sih sebenarnya, bisa. Nah, kemudian kalau misalnya kurang juga surat keterangan, kan boleh Pak Saifuddin bisa dokumentasikan dalam bentuk video aktivitas kesehariannya Bapak gitu. Ya, itu bisa. Ya. Yang penting untuk mata kuliah perbankan itu kan misalnya mulai dari analisis keuangan, perencanaan keuangan. Nah, ketika diakui oleh asesor itu, maka itu akan diberi nilai. Jadi mata kuliah manajemen perbankan taruhlah misalnya dapat 3 atau dapat 2. Sudah selesai. Berarti Bapak tidak perlu ikut mata kuliah itu karena sudah ada nilainya dari pengalaman Bapak tadi. Begitu, Pak. Ya. Ya. Jadi berarti maksudnya Pak tahun ini tetap dibuka itu untuk S1 akuntansi, cuma masih menunggu CPMK itu. Saya upayakan karena memang untuk 13 prodi ini Pak Saifuddin satu prodi manajemen itu kan mereka terponis COVID ya, COVID-19. Jadi mereka masih dalam pengawasan kesehatan, tim kesehatan. Akuntansi masih beberapa mata kuliah yang tidak sesuai sehingga masih perlu kita lakukan perbaikan. Dan pokoknya kita akan upayakan dan insya Allah kita akan sampaikan nanti dalam grup ya Pak Saifuddin. Oh ya, alhamdulillah ya. Terima kasih Pak. Saya sama-sama Pak Saifuddin. Ya, terima kasih Pak Saifuddin Podungge. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu, silakan. Tentang apa itu RPL? Silakan Bapak Ibu. Apakah ada yang diresen atau boleh ditanyakan di kolom chat? Ini sepertinya Pak Ismanto Didipu. Pak Ismanto Didipu tadi Berlina sudah atau belum? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Pak Ismanto ini tadi keluar tangannya naik turun. Ya, waalaikumsalam. Suaranya kurang jelas Pak Saifuddin, boleh dikeraskan lagi? Kurang tangkap kami di sini suaranya. Terima kasih atas kesempatannya Pak Dokter. Yang pertama apa bisa didengar Pak Dokter? Suaranya Pak Saifuddin? Oh, kecil sekali Pak, boleh dibesarkan lagi volumenya? Ya, terima kasih Pak Dokter, bisa dengar suara saya? Masih kecil Pak. Kayak Pak Ismanto bisik-bisik tetangga. Iya, kalau di tempat saya jelas Bu Umi. Oh iya. Kalau di saya masih kecil saya tangkap Bu. Untuk Pak Mukhtar bagaimana? Apa sudah bisa ditangkap dengan jelas? Kecil. Boleh ditambah sedikit Pak volumenya. Ditambah sedikit Pak volumenya. Sudah full volumenya. Sudah full. Coba ada. Oh, silakan Pak, mungkin nanti kami boleh atau di kolom chat juga boleh Pak. Nanti Bu Erlina bisa Pak. Ya, nanti Bu Erlina boleh mungkin dijelaskan pertanyaannya Pak Ismanto. Silakan Pak Ismanto. Ya, alhamdulillah saya lulus S1 itu tahun 2006. Lulus tahun 2006. Ekonomi. Iya, pendidikan ekonomi dan sekarang kurang lebih itu jadi guru kurang lebih 11 tahun di PNS. Yang menarik saya ingin tanyakan sesuai panduan yang saya baca pada saat Pak Dokter membagikan di grup, ada panduannya tentang jenis-jenis sertifikat yang akan dinilai di dalam asesmen. Nah, saya ingin pertanyakan dalam hal ini agar bisa lebih jelas, jenis sertifikat itu kira-kira bisa dijelaskan lebih rinci Pak. Misalnya contoh nih, sertifikat kompetensi. Kira-kira ini yang bagaimana model sertifikatnya Pak. Dan kalau bisa Bapak berikan sedikit saja bocoran, kira-kira untuk
penilaiannya sertifikat kompetensi itu kira-kira bisa dihargai berapa? Maksudnya untuk penilaiannya yang akan disesuaikan dengan MPK-nya gitu. Karena kebetulan saya di Kementerian Agama dan saya jurusan pendidikan ekonomi, tapi saya ngajarnya guru IPS di MTS. Jadi saya banyak tentang IPS dan sertifikat saya itu paling banyak saya dapat dari Balai Diklat Keagamaan Manado. Jadi tentang PKG, tentang PKB, tentang guru mata pelajaran IPS, dan juga tentang publikasi ilmiah. Kira-kira ini dulu yang bisa saya pertanyakan kepada Pak Dokter. Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditangkap jelas Pak Dokter? Bisa. Ya silakan Pak. Pak siapa tadi ini? Pak Ismanto di Dipo. Pak Ismanto. Nah, Pak Ismanto sudah sertifikasi guru belum? Alhamdulillah sudah Pak. Sertifikasi pada mata pelajaran apa? Mata pelajaran IPS. Berarti boleh. Mendekati. Oh, iya. Nah, itu bisa. Itu masuk sebagai sertifikat kompetensi. Iya. Kemudian ada sertifikat kehadiran. Jadi kalau sertifikat kehadiran itu namanya ada kayak seminar sehari. Ya kan? Jadi kalau seminar sehari itu kan hanya 8 jam toh? Iya. Jadi hanya itu. Tapi kalau misalnya seminar misalnya lebih dari 32 jam, 34 jam, itu lebih bagus. Karena itu akan dicoba disinkronkan ke CPMK Prodi Pendidikan Ekonomi. Makanya saran saya, ini Pak Is sementara ikut sekarang ya, di RPL ya? Iya, alhamdulillah saya sudah mendaftar di pendidikan ekonomi, magisterna. Iya. Jadi Bapak usahakan ada yang berhubungan dengan analisis kurikulum, usahakan menyentuh tentang ada sedikitnya tentang ekonomi dan IPS. Itu munculkan. Karena di kurikulum pendidikan ekonomi itu kan ada RPL Teknopreneur. Nah, kalau Teknopreneur itu kan berarti dia linear dengan seperti misalnya keahlian Bapak misalnya mengajar prakarya atau kewirausahaan, itu bisa ke sana. Nah, salah satu contohnya kita misalnya kalau Teknopreneur itu. Kemudian ada mata kuliah analisis pengembangan kurikulum. Nah, tadi kan Bapak bilang ada ikut apa tadi? Kegiatan apa? PKG, penilaian kinerja guru. PKB dari itu kan bisa. Yang penting Bapak bisa munculkan konten-konten yang berhubungan dengan pendidikan ekonomi. Itu pasti akan bisa diselaraskan, Pak. Pokoknya usahakan jangan mengkultur ke pendidikan agama. Jangan. Karena kalau mengkultur ke akan jauh pengakuannya. Itu di Prodi Pendidikan Ekonomi, Pak, hanya 5 mata kuliah direkognisi. Hanya 5 mata kuliah. Ya, dari 15 mata kuliah, hanya 5 mata kuliah yang direkognisi yang dari pengalaman Bapak Ibu untuk jadi nilai. Salah satunya tadi saya bilang Teknopreneur. Saya adalah asesornya sendiri, ya, karena saya pengajar mata kuliah itu untuk Teknopreneur. Jadi yang usahakan jadi kalau misalnya Bapak pernah mendampingi misalnya mahasiswa mengikuti kegiatan bazar, misalnya di tingkat kabupaten kah, di tingkat apa, itu kan bisa. Atau misalnya Bapak misalnya mengajarkan anak-anak mensimulasi bagaimana mempromosikan barang lewat itu situs Facebook kah, Instagram kah, itu boleh Pak. Yang penting tanggal pembuatannya bukan tanggal sekarang, tanggal yang kemarin itu maksudnya. Karena yang akan kita lihat adalah kevalidan, kemudian keaslian, kemudian datanya relevan, kemudian terkini juga perlu, dan yang keempat adalah memadai atau cukup. Jadi ada 5 yang akan kita lihat. Jadi untuk pendidikan ekonomi termasuk saya Pak, yang akan mengasesori punya Bapak. Jadi contohnya seperti itu. Ya. Jadi Pak, mohon izin tanya Pak. Jadi untuk
kegiatan-kegiatan pendampingan itu juga masuk Pak, karena alhamdulillah Bisa. kemarin saya pernah Pendampingannya seperti mendampingi apa? tentang madrasah yang research supercamp tentang penelitian siswa madrasah Pak. Boleh. Boleh. Itu lomba-lomba nasional yang untuk Ya. penelitian siswa Boleh. madrasah. Kira-kira itu masuk ya, dan untuk Boleh. sebagai bahan portofolionya itu apa aja yang diminta Pak kalau Iya, seperti itu? bisa. Makanya portofolionya itu dalam bentuk SK, dalam Ya, bentuk sertifikat, dalam bentuk itu tadi saya bilang gambar, dalam bentuk video, boleh. Tidak ada baik masalah. Pak. Baik, Iya. baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Iya. Pak, besok Terima simulasinya ya. Karena ekonomi, magister ekonomi sudah mulai besok. Karena sudah tersedia CPMK-nya. Insya Allah Pak, siap. Insya Allah Pak. Ya. Itu mulai besok tanggal 6 sampai tanggal 12 Agustus. Siap, insya Allah Pak. Ikut simulasi besok Pak ya, jam 9. Iya. Insya Allah Pak. Terima kasih Pak Ismanto Didipu sudah menanyakan secara langsung kepada narasumber keren Sama-sama kita Bu. pada malam hari ini. Ini untuk saya ingatkan kembali Bapak Ibu, di kolom chat sudah ada kami bagikan link materi dan link presensi Gosmat yang ke-30. Ini lagi Pak Dokter, ada satu pertanyaan di kolom chat dari Ibu Eni Setiawati. RPL Pendidikan Seni Rupa S2 di Universitas 11 Maret ada apa ada Pak? Prodi apa Bu? Prodi Pendidikan Seni Rupa S2 di Universitas 11 Maret. Seni rupa kayaknya belum akreditasi C kayaknya itu. Kayaknya belum ada. Oke. Tapi coba dulu karena siapa tahu, karena kemarin waktu saya rakor masih sekitar bulan Juli tidak ada prodi itu. Tapi siapa tahu sudah mereka ada perubahan, kan bisa ada saja kan perubahan data. Iya Pak. Coba dulu Bunda, ya. Ya nanti dicek langsung Ibu Eni ya, apa dicoba. Kalau menurut pengalamannya Pak narasumber kita, Pak Dr. Mukhtar, sepertinya belum ada, tapi tidak mungkin ada. Ya silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan lagi untuk Bapak Ibu panelis dan Bapak Ibu atendis. Kita masih punya waktu 15 menit ke depan. Kalau ada yang ditanyakan secara langsung kepada Bapak narasumber kita, atau bisa juga melalui kolom chat. Untuk bertanya langsung kepada Bapak narasumber kita, raise hand dulu agar host kami bisa mencari atau membuka mic-nya. Silakan Bapak Ibu. Apakah sama Ibu Herlina ada? Karena tidak kelihatan lagi. Ada chat ini tapi privat ini Bu Umi. Oh iya, silakan dibacakan Bu. Saya belum menemukannya yang privat ini. Ini yang ditanyakan, apakah untuk program S1 sudah bisa mengisi evaluasi diri? Dari Pak Muhammad Desprianto Adam. Cici Muhammad Desprianto Adam. Oh, itu Pak. Ini Pak. Peserta-peserta ini Pak. Iya. Kalau untuk S1 itu yang mungkin sudah bisa mengisi evaluasi diri itu baru prodi S1 Biologi, S1 Administrasi Publik, baru S1 Pendidikan Teknik Mesin, kemudian S1 BK, kecuali 3. Yang tadi, Penjas, kemudian akuntansi sama manajemen yang belum. Kalau yang 3 itu tadi sudah mulai besok. Begitu, Pak. Oke, begitu mungkin Bapak yang menanyakan. Oke, Ibu Umi, ada yang minta materi, Bapak Ibu materinya sudah kami share di room chat. Silakan di scroll ke atas biar Bapak Ibu bisa menemukan. Dan sekali lagi kami ingatkan untuk presensi tolong jangan dilupakan karena ini link dengan sertifikat Bapak Ibu. Mohon diperhatikan untuk pengisian email jangan sampai ada yang salah supaya sertifikatnya tidak kesasar. Oke, Ibu Umi, Ini silakan. ada ini Ibu Rina, Pak Dokter, ada satu lagi pertanyaan dari Pak Samsudin R. Ishak. Mohon petunjuk Pak Mukhtar, saya pernah ikut program PKB. Tes akhir saya benar semua. Sayang sama kementerian cuma dikasih, udah lari lagi.
sayang sama kementerian cuma dikasih centang hijau di akun SIM PKB. Bukti fisik apa yang dapat saya gunakan sebagai bukti kompetensi saya tersebut? Yang apa itu ya? Boleh diulang, Bu Umi? Nah, ini dari Pak Samsudin R. Ishak. Mohon petunjuk Pak Mukhtar. Saya pernah ikut program PKB. PKB ini Pak program berkelanjutan. Di tes akhir benar semua, di tes akhir benar semua. Sayangnya sama kementerian cuma dikasih centang hijau di akun SIM PKB. Bukti fisik apa yang dapat saya gunakan sebagai bukti kompetensi saya tersebut? Bisa dipahami Pak? Ya, bisa. Berarti Ya. itu dalam bentuk sertifikat. Jadi sertifikat atau uraian materi-materi yang didapat oleh Bapak, tolong di-share itu atau didokumentasikan dan dikirim ke lamannya. Nah, itu boleh. Nanti akan dilihat kesesuaiannya dengan kegiatan yang Bapak ikuti tadi dengan CPL yang di prodi yang dituju oleh Bapak. Begitu. Kuncinya ada di CPL. CPL dengan CPMK. Ya, jadi capaian pembelajaran lulusan untuk prodi dan capaian pembelajaran untuk mata kuliah. Dua itu yang disinkronkan, Pak. Ya. Ini ya mungkin sudah jelas Pak ya. Ini dari Pak Amirul Mukminun. Assalamualaikum, selamat malam. Maaf terlambat ngikuti. Dan mau bertanya program LPL ada di PT mana saja? Makasih. Ini sepertinya beliau sudah mengikuti tapi keluar lagi, tapi tetap on. Iya. Sebenarnya kuncinya cuma satu. Bapak Ibu boleh regis. Jadi regis di akun yang saya bagikan secara umum ataupun di Ibu Umi itu boleh masuk ya. Tapi kalau kayak di UNG Bapak tidak bisa masuk ke pendaftaran. Tapi Bapak bisa melihat prodi-prodi mana, universitas mana lagi yang masih terbuka pendaftaran. Termasuk prodi apa yang tersedia atau yang kurang kuotanya. Itu bisa Bapak lihat itu. Jadi kuncinya Bapak harus daftar regis dulu, baru aktivasi akun, baru masuk ke kolom pendaftaran. Nah dari situ, dari kolom pendaftaran akan kelihatan universitas mana. Jadi kalau Universitas Gorontalo pasti sudah keluar. Karena saya sudah menutup kepada Kevin, kita sudah minta tutup sampai dengan tanggal 3 Agustus kemarin. Begitu Pak. Oh ya begitu. Ini sepertinya Pak dari Pak Samsudin masih kurang jelas. Mungkin bisa dibuka mic-nya Ibu Herlina? Masih Pak Samsudin. Mohon untuk Ishak. raise hand-nya Bapak. Pak Samsudin mohon raise hand agar langsung bisa ditanyakan kepada pemateri kita. Pak Samsudin R. Ishak. Ya. Sepertinya belum masih penasaran ini dengan pertanyaannya. Boleh, nggak apa-apa. Langsung aja. Oke. Iya. Silakan Bapak. Silakan Pak, dibuka mic-nya Pak Samsudin. Langsung ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebenarnya ini pertanyaan trivial ini sebenarnya, cuma sayang sekali kalau saya tidak tanyakan. Jadi waktu itu kan sempat semua guru ikut Pak waktu PKB itu. Nah, saya waktu itu di Pohuwato ikut 2 modul. Nah, salah satu modul itu, salah satu atau keduanya saya lupa. Nilai saya waktu itu benar semua. Tapi karena tidak ada sertifikat, jadi sayang sekali saya tidak bisa buktikan untuk bisa saya sertakan di portofolio saya nanti. Jadi, bisa Pak. Yang penting Bapak punya surat tugas, ada nggak? Bapak punya surat tugas ditugaskan oleh sekolah untuk ikut kegiatan itu, ada nggak? Iya, ada. Ya, masukkan itu, ditambahkan dengan materi itu, supaya akan terbaca di CPMK. Walaupun misalnya tidak ada sertifikat Bapak, tapi kan ada surat penugasan. Ya. Bisa. Yang penting surat penugasannya bukan baru dibikin. Oh iya. Terus satu lagi Pak, kalau misalnya presenter di konferensi internasional, apa harus sekalian dengan ininya proceeding atau sertifikat cukup?
Sangat bisa. Yang penting berhubungan dengan prodi tujuan Bapak. Iya, Prodi tujuannya apa? bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris. Iya. Berarti yang kemarin yang materinya berhubungan dengan bahasa Inggris. Iya, konferensi khusus pengajaran bahasa Inggris di Asia Berarti Tenggara. Bapak bisa masuk. Bisa gitu. Sertifikat Cantumkan saja aja, atau Pak. sekalian proceeding, Pak? Proceedingnya linknya aja supaya tidak terlalu berat. Biar nanti Oh, asesornya yang akan mengisi ke situ. Linknya saja yang Bapak tautkan di itu, biar nanti asesornya akan. Tapi jelasin, deskripsikan dulu. Saya pernah lulus ini, kemudian jurnal ini, proceedingnya ini gitu. oh Nah, iya. tuliskan tautan linknya apa. Karena di situ kan hanya batasan 5 mega ya, untuk di Iya, masing-masing itu kolom saya itu. khawatirnya. Proceedingnya Iya. saya punyanya cuma yang fisik, Pak. Jadi apa satu lembaran yang ada memuat nama saya mungkin yang cukup saya scan atau bagaimana? Sekarang kan proceeding itu kan sudah online loh, Pak. Nanti saya cek lagi Sudah di tidak ada. fisiknya apa ada linknya, Pak ya. Siapa tahu Iya, ada. tidak ada lagi apa sekarang tidak diperkenankan lagi link proceeding yang tidak proceeding yang manual nggak ada lagi. Saya Ya, dulu saya termasuk 2015 itu dikasih sama saya panitianya. termasuk reviewernya. Saya reviewer daripada proceeding. Hmm. Jadi semua ditautkan lewat link, Pak. Oh, Ya, oke, saya cek untuk dulu di. mengantisipasi plagiasi gitu ya, Kak. Ya, cek di email dulu. Iya. Oke, makasih, Pak. Iya, nanti Iya. dicek lagi. Ya, terima kasih Pak Samsudin. Insya Allah boleh lebih jelasnya. Ini mungkin pertanyaan terakhir boleh ya Ibu Herlina ya dari Iya. dari Pak Ardian Toar. Beliau menanyakan apakah ada prodi sistem informasi. Ya, untuk saat ini belum ada di UNG. Tapi di prodi lain mungkin di universitas lain mungkin boleh. Ya, mungkin Bapak bisa lihat sama seperti yang tadi. Bapak bisa regis dulu, kemudian aktivasi akun, kemudian Bapak bisa berselancar ke berbagai universitas, silahkan. Tapi kalau untuk Sulawesi, itu cuma 3, UNM, Gorontalo, sama Undima Manado. Cuma 3 itu untuk wilayah Sulawesi, sampai ke timur. Ya. Ya mungkin bisa jelas Pak ya, Pak siapa tadi ini menanyakan Pak Ardian. Untuk informasi Bapak Ibu panelis atau Bapak Ibu semuanya yang ada di room ini, di kolom chat kami sudah membagikan presensi Gorsmat 30. Harap diperhatikan untuk emailnya agar sertifikatnya tidak kesasar ke tempat lain. Dan kami juga sudah membagikan link materi dari Pak narasumber kita. Mungkin boleh ditutup Bu Herlina ya? Iya, Sudah sebelum jelas. ditutup Ibu Umi diberikan kesempatan kepada Bapak untuk closing statement. Oh ya, kami berikan kesempatan kepada Pak narasumber closing statement. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu Koordinator, Ibu Lina, Ibu Umi yang sudah berkenan mengundang saya sebagai narasumber. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi informasi yang bisa digunakan untuk Bapak Ibu sekalian. Memang yang sangat saya sayangkan Ibu Umi agak terlambat melakukan sosialisasi ini. Harusnya Ibu Umi lakukan sebelum saya tutup. Ya, sebelum ditutup kemarin tanggal 3. Seandainya itu ya itu lebih bagus lagi sih sebenarnya. Cuma memang saat ini kan juga diatur oleh Belmawa, jadi kami tidak boleh harus minta izin. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan RPL ini sebenarnya tujuannya untuk membantu Bapak Ibu sekalian yang sudah memiliki pengalaman lebih, terutama dari sisi keahlian, dari kematangan pengalaman, dari sisi pengakuan atas profesi Bapak Ibu baik sebagai guru, sebagai pengusaha, sebagai peneliti, sebagai analis lingkungan atau analis apa itu bisa masuk di sini. Jadi di sini tidak dibatasi hanya tok guru saja. Artinya bahwa semua profesi bisa dihargai di sini. Untuk saat ini UNG mungkin kami baru terbatas 13 prodi. Tapi ke depan Pak WR1 sudah memberi saying kepada saya tadi di rapat, Pak Muhtar siapkan saja seluruh 10 fakultas minimal mewakili 22 prodi untuk masing-masing fakultas. Karena kebetulan di kita ada 11 fakultas termasuk pasca yang akan kita tambahkan, kecuali S3 yang tidak ada,
Jadi maaf Bu Herlina ya, mungkin untuk S3 tidak ada, tapi untuk yang S1 sama S2. Dan mudah-mudahan di tahun berikutnya regulasi untuk bantuan studi S2 itu insya Allah akan berubah karena kami sudah menandatangani fakta integritas untuk memberikan saran kepada Belmawa kiranya mempertimbangkan untuk supaya bantuan SPP semester awal itu setengah untuk khususnya mahasiswa S2. Karena kan ada yang prodi, ada yang 7 juta, ada yang 8 juta. Nah, itu kan. Jadi biar cuma setengah kan sudah lumayan. Ya. Lumayan, alhamdulillah. Nah, bahkan ke depan saat ini mungkin kami belum melakukan banyak sosialisasi dengan Pemda-Pemda karena masih terbatas dengan pandemi, kecuali kemarin karena permintaan Bapeda permintaan Pasekda Bualemo kami ikut kemarin melakukan sosialisasi. Makanya pulang dari sosialisasi Bualemo langsung parau suara saya karena nggak tahu masuk angin atau apa. Ya mudah-mudahan bukan penyakit yang lain-lain yang kita takutkan saat ini. Dan insya Allah semua apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dr. Mukhtar. Demikianlah Bapak Ibu materi kita pada materi Pak Mukhtar tentang RPL, rekognisi pembelajaran lampau. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Baiklah Bapak Ibu ya semua yang ada di room partisipan dan room panelis. Kiranya cukup sekian pertemuan kita pada malam hari ini dan kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Alhamdulillah sudah menghargai undangan kami, sudah hadir di sini dan informasi yang Bapak berikan sangat berharga untuk kami. Meskipun secara pribadi rasanya mau nangis ini Pak. Karena terlambat informasi, ya rasanya mau nangis, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan ini memang belum rezeki hari ini, tetapi besok lusa atau tahun depan ini terbuka untuk kita semua. Amin. Ya, Bapak Ibu yang mungkin di luar Gorontalo bisa cek langsung informasi tentang RPL ini di kampus-kampus yang dekat dengan lokasi Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu insya Allah ada rezekinya di situ. Silakan dicek langsung Bapak Ibu ya. Dan kami tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Mukhtar, meskipun beliau kondisinya kurang fit ya Bapak, sering batuk, tapi tetap menghargai undangan kami. Terima kasih Bapak, semoga Allah membalas semua jasa Bapak yang telah memberikan informasi yang sangat berharga ini. Terima kasih Bapak, kami persilakan untuk lift dari room dan bisa istirahat. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu sahabat Gosmart. Alhamdulillah malam hari ini kita sudah menyelesaikan rangkaian kegiatan diskusi kita dan kami undang kembali Bapak Ibu 2 pekan mendatang dengan materi yang berbeda dan tentunya yang sangat berharga untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan panelis, ada Bapak Abdurrahman, ada teman-teman dari Sadar, ada Ibu Indah juga, Bunda Neng Lani, dan lain-lainnya yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk kebersamaan kita malam hari ini. Semoga Allah pertemukan lagi kita di kegiatan berikutnya. Amin. Bapak Ibu kami ucapkan selamat berakhir pekan. Salam sehat untuk kita semua. Dan terakhir kami ingatkan silakan isi presensi dengan data yang benar. Hati-hati untuk email, jangan sampai nanti sertifikatnya kesasar. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Silakan left dari room untuk Bapak Ibu dan selamat beristirahat. Ya, terima kasih Pak Abdurrahman. Terima kasih Bunda Umi, Bunda Zahra. Saya berikan waktu dulu Ibu 15 menit ya untuk mengisi absen ini. 5 menit ke depan Ibu Umi. Oke, oh ya siap. Oke, 5 menit ke depan room akan kami tutup dan Bapak Ibu mohon untuk mengisi presensi. Presensi kami sangat berharap jangan di-share keluar, ini terbatas di room kita malam hari ini. Untuk Bapak Ibu yang membutuhkan rekaman dan materi, insya Allah rekamannya akan kami share besok pagi.
dan materi sudah bisa Bapak Ibu akses melalui room chat yang ada di dalam room kita malam hari ini. Neng Lani. Dimatikan dulu Oke, Ibu di Pak recording. Bu, dimatikan dulu Bu recordingnya. Oke. Nanti dapat lupa lagi, dapat tahu rahasia.